Alright, nama saya Irsyad. Dalam seri ini saya akan menjadi instruktur Anda dalam belajar Laravel 7 dari awal. Nah, yang pertama yang paling penting Anda ketahui adalah ketika Anda ingin menggunakan framework Laravel, ada beberapa setup yang harus Anda lakukan. Misalnya jika saya buka official Laravel website ya, pada documentation yang akan saya klik dan saya akan lihat pada installation. Nah, jika Anda lihat di sini, paling tidak Anda harus mempunyai paling sedikit ya versinya itu adalah 7,2,5. Nah, ketika Anda mempunyai versi PHP yang sekarang misalnya 7,0, maka itu tidak akan bisa. Dan beberapa extension di sini biasanya itu default. Kalau kita sudah install PHP biasanya ini langsung terbuka tanpa harus kita atur lagi. Tapi yang jelasnya yang paling penting adalah PHP-nya paling tidak harus 7,2. Nah, mungkin Anda tidak tahu ya, sekarang PHP itu sudah 7,4,4 ya jika saya tidak salah. Tapi yang saya pakai di sini sekarang 7,4,1 ya kan. Nah, jika kita scroll ke bawah, dia juga sudah menganggap kita mempunyai composer. Ketika Anda tidak tahu composer ini apa, ini hanya dependency manager. Jadi ketika kita nanti ingin download package, itu biasanya menggunakan composer. Nah, termasuk mendownload Laravel. Laravel ini kan sebenarnya kan package juga gitu. Nah, dia menggunakan composer untuk mendownloadnya. Nah, mungkin Anda masih bingung bagaimana cara setupnya. Maka oleh karena itu, sebelum kita menginstal Laravelnya, maka kita persiapkan dulu semua kebutuhan kita. Misalnya seperti installing PHP dan sebagainya. Oke, saya akan pergi dulu ke XAMPP karena ini yang paling cepat untuk dijelaskan. XAMPP ini adalah tool yang paling luar biasa yang sering digunakan oleh banyak developer pastinya. Dan saya juga sendiri sudah membuktikan bahwa ini memang betul-betul cocok untuk kita belajar kan gitu. Apalagi ketika Anda menggunakan Windows. By the way, ketika Anda menggunakan Mac pun, ya kan, juga bisa menggunakan XAMPP. Tetapi karena Anda mengikuti tutorial saya dan saya juga menggunakan Mac, maka saya akan langsung menuntun Anda bagaimana menginstal PHP nanti ya. Tapi ketika Anda menggunakan Windows, saya rasa XAMPP ini udah paling mantap. Dan saya sudah melakukan itu dan saya sudah membuktikannya. Oke? Nah, ketika Anda menggunakan Mac, Anda pasti mempunyai homebrew. Kenapa saya bilang ketika Anda menggunakan Mac? Karena homebrew ini tidak ada di Windows gitu. Nah, ketika Anda Mac user, maka Anda install dulu homebrew ini. Sampai nantinya ketika misalnya Anda ketik di sini brew version, maka dia akan langsung muncul di sini versinya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika Anda belum mempunyainya, silahkan copy yang ada di sini. Ya kan, seperti ini misalnya. Saya copy dan paste di terminal Anda. Maka dia akan langsung execute command ini dan install brew untuk Anda. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan memberitahu kepada Anda bahwa seandainya Anda menggunakan Windows, mungkin Anda bertanya ya, apakah saya bisa mengikuti tutorial di sekarang ini gitu? Pasti 100% bisa, kenapa tidak kan gitu. Orang kita belajar pemrograman, bukan belajar bukan belajar sistem operasi kan gitu. Cuman ketika Anda berbicara setupnya itu berbeda-beda setiap sistem operasi, baik itu Linux maupun Windows. Nah, oleh karena itu kita akan lanjut untuk bagaimana menggunakan brew ini gitu. Nah, ketika misalnya Anda sudah install brew sehingga Anda bisa buat brew version dan itu muncul, maka step selanjutnya adalah installing PHP. Nah, ketika Anda bingung keywordnya, Anda langsung saja buat seperti ini, brew-h. Maka langsung muncul nanti beberapa option di sini yang bisa Anda lakukan. Seperti misalnya yang paling penting yang pertama kali itu adalah brew search ya. Jika saya buat di sini brew search for PHP. Nah, sekarang saya ingin install PHP tapi saya tidak tahu keywordnya. Maka yang saya lakukan adalah brew search PHP. Kira-kira seperti itu. Maka jika Anda lihat di sini sudah muncul ya beberapa pilihan di sini termasuk PHP Storm ya juga keluar di sini. Ada versi 7,2, 7,3. Tapi yang paling Anda fokuskan di antara semua yang muncul ini adalah yang ada checklistnya. Yang artinya itu sudah terinstall di sistem saya. Maka ketika Anda belum install, by the way jika Anda lihat di sini ada versinya, kenapa di sini tidak? Maka itu jawabannya sangat simpel. Ketika misalnya tidak ada versi di sini, maka itu akan the latest version of PHP kan gitu. Maka sehingga misalnya saya buat di sini PHP version, maka jika Anda lihat itu pasti 7,4,1, bukan 7,2 ataupun 7,3. Nah, oke, lanjut. Ketika Anda ingin installnya itu dengan cara brew install PHP. Nah, ketika sudah maka enter, maka dia akan installing PHP untuk Anda, the latest version pastinya. Oke, yang kedua, Anda juga butuh nantinya MySQL, ya kan? Maka Anda juga di sini brew search MySQL, kan gitu. Mungkin Anda melihat beberapa error di sini, tapi itu ignore saja. Itu error hanya karena Xcode saya tidak ada di laptop saya, karena saya tidak membutuhkannya saat ini gitu. Yang paling penting yang Anda butuhkan, yang paling penting yang harus Anda perhatikan adalah formula ini ke sini, kan gitu. Ada beberapa option di sini, tetapi mungkin Anda berpikir kemana MySQL versi 8? Mungkin belum dikeluarkan brew sendiri karena belum memang stabil, kan gitu. Nah, di sini saya sudah install MySQL 5,7. Laravel mengharapkan kita paling tidak menggunakan MySQL 5,6. Tapi ketika Anda menggunakan
MySQL 5,7, atau jika Anda belum mempunyai MySQL di sistem Anda, silahkan install yang 5,7 saja, karena ini sangat stabil ya. Oke, setelah itu instalasi PHP MySQL sudah, selanjutnya kita akan belajar instalasi Composer-nya. Kita akan lihat langsung pada getting start pada composer.org ya. Yang pertama saya akan langsung arahkan ke Windows karena dia mempunyai setup exe yang bisa Anda download dan Anda install gitu. Kemudian nanti Anda akan masukkan ke pad-nya. Ya mungkin setup Windows dengan Mac itu agak berbeda ya, signifikan perbedaannya. Tapi tujuannya itu sama. Sama-sama ingin installing Composer kan gitu. Ketika Anda menggunakan Mac, Anda bisa langsung ikuti saya. Oke? Ketika Anda lihat di sini ada download menu, maka silahkan klik. Nah jika Anda lihat di sini ya, dia juga menyuruh kita installnya menggunakan PHP. Sehingga misalnya saya copy dan saya paste di terminal saya seperti ini. Saya enter. Ketika instalasi sudah selesai, maka dia memperlihatkan kepada kita bagaimana cara penggunaannya. Nah, sekarang saya akan copy yang ada di sini. Saya akan paste ke sini. Saya akan enter. Well done. Kita sudah berhasil menginstal Composer di sistem kita. Tetapi ingat, ketika misalnya Anda berpikir harus mengetikkan PHP composer.phir, misalnya seperti itu. Terus-terusan seperti itu, maka itu tidak akan hebat. Apalagi ketika misalnya Anda ingin pergi ke folder lain, contohnya desktop. Apa Anda bisa mengetikkan PHP composer.phir lagi? No, it's not. Come on, man. Karena tadi Composer ini nggak ada di desktop, itu hanya ada di sini, which is user/irsyad, kan gitu. Maka jika saya buat di sini PHP composer again, saya enter, maka di sini Anda lihat dia bisa. Namun saya ingin dimanapun nanti folder saya ingin dia bisa diakses dengan hanya menggunakan keyword composer tanpa harus menggunakan php.composer.phir, tak mungkin gitu. Nah oleh karena itu, begitu saya ketikkan composer di sini, maka hasilnya sama seperti yang tadi. Oke, untuk itu kita akan pergi ke getting start ya. Maka di sini ada install secara global. Nah, ketika Anda menggunakan Mac, ini yang Anda lakukan, move composer.phir ke user local bin composer. Tetapi ketika Anda menggunakan Windows ini sangat berbeda, maka ikuti saja yang ada di sini atau Anda bisa research sedikit bagaimana memasukkan variabel Composer ke environment variable di Windows. Variable in Windows versi 10 lah misalnya seperti itu. Ya, karena yang terakhir yang saya tahu itu Windows versi 10, nggak tahu kalau misalnya ada versi 11 atau 12 ya. Oke, lanjut kita akan ke atas karena saya menggunakan Mac, maka ini akan saya lakukan. Oke, saya akan copy dan saya akan paste ke terminal ini. Enter, maka jika sekarang tidak ada yang terjadi memang, tapi yang jelasnya ketika saya ketik di sini Composer, maka hasilnya sama seperti ketika Anda mengetikkan PHP composer.phir. Nah, kemudian apakah ini global? Sangat global sekali ketika misalnya saya di cd into desktop dan sekarang saya ketik di sini Composer. Langsung bisa, tidak ada cerita lagi kan gitu. Tadi katanya kan tidak bisa menemukan file composer.phir dan sekarang tidak perlu seperti itu, maka dia sudah menjadi global. Oke? Nah, selanjutnya mungkin Anda berpikir Anda bisa menggunakan phpMyAdmin di sini. That's right, ketika Anda menggunakan XAMPP, ya kan? Tetapi bagaimana ketika Anda tidak menggunakan XAMPP? Dan terus terang, dulunya saya menggunakan XAMPP, saya tidak pernah menggunakan yang namanya phpMyAdmin gitu. Mungkin Anda bertanya lagi, jadi pakai apa kalau nggak pakai phpMyAdmin? Emangnya ada bisa pakai yang lain-lain? Bisa dong. Kan ada aplikasi sekarang, seperti misalnya Table Plus. Ini available di kedua sistem. Jadi ketika Anda menggunakan Windows, walaupun Anda menggunakan XAMPP dan menggunakan phpMyAdmin, saya tidak menyarankan Anda menggunakan phpMyAdmin. Karena jika Anda perhatikan cara kerjanya, Anda buka browser localhost phpMyAdmin, buka database dan sebagainya. Kenapa ketika Anda membuka aplikasi satu saja dan itu real time, tidak ada perubahan, tidak ada refresh, langsung Anda bisa lakukan di situ. Which is itu sangat luar biasa ketika Anda menggunakan Table Plus ya. Maka yang saya sarankan kepada Anda adalah install Table Plus baik Anda Windows maupun Mac user. Ketika Anda lihat tampilannya luar biasa, cantik kok jika Anda lihat di sini. Really cool kan gitu. Maka saya sangat menyarankan ini. Oke, ketika sudah, maka selanjutnya kita bisa memikirkan bagaimana cara installing Laravel. Karena semua sudah kita setup dari mulai PHP, MySQL, Composer, Brew lagi kan gitu. Maka di video selanjutnya kita sudah bisa lanjut untuk installing Laravel. I'll see you in the next video.